got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole blocks, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, kami dari SMKN 1 Sinade, tujuan kami ke sini ingin observasi tentang usaha kakak yang sedang kakak jalani sekarang. Ya, Pertanyaannya yang satu, bagaimana cara mendapatkan hasil foto yang jernih dan bagus? bagaimana cara mendapatkan foto yang jernih dan bagus ya? Kalau misalkan kita berbicara tentang bagaimana cara mendapatkan foto yang jernih dan bagus, ya pasti tidak akan terlepas dari yang namanya teknik ya. Teknisnya banyak. Ada mulai dari orang di belakang kamera, lalu alat gear atau gear yang dipakai, ya juga terus lagi cahaya. Karena kan kalau mungkin yang pernah dengar yang namanya foto itu adalah seni melukis dengan cahaya, ya yang paling utama. Tapi kalau untuk foto itu diperlukannya cahaya yang bagus. Kalau misalkan kita berbicara di sini studio, kita menggunakan lighting. Ini ada banyak ya, kita menggunakan lighting. Kalau misalkan di luar, kita menggunakan cahaya alami dan matahari. Kalau seperti itu, sudah membuat foto yang jernih dan bagus kan ya. Kalau misalkan yang keduanya, tentu saja dari alat. Ya, alatnya. Mungkin alat di sini ada kamera dan juga ada lensa. Kalau kamera kita gak usah bahas, kita bahasnya aja di lensa. Kalau kita berbicara tentang lensa, ya lensa itu ada kegunaan sesuai dengan apa yang kita perlukan. Misalkan ada lensa yang menggunakan memotret, ada lensa yang digunakan untuk foto personal, ada lensa juga yang digunakan misalkan untuk memotografi iklan. Nah, untuk lensa sendiri biasanya itu kita itu ada aperture, ada lensa belajar tentang segitiga exposure, basic dari yang namanya fotografi. Nah di sana kita masukin ke ranah teknis ya, teknis ilmu keilmuan kita, diantaranya itu. Selanjutnya yang lain misalnya guna kameranya ya. Kalau di sini kalau kita bicara tentang besar selanjutnya, kita akan berbicara tentang keilmuan dia, sejauh mana keilmuan dia, pengalaman dia tentang fotografi. Semakin dia semakin ilmuannya tinggi, semakin dia banyak mengetahui tentang teknis foto, itu akan meningkatkan sensitivitas dia ketika menangkap sebuah gambar. Apakah gambar itu akan menjadi jernih, apakah akan menjadi fokus, seperti itu ya. Jadi kita ulang, yang pertama cahaya, yang kedua gearnya atau alatnya, yang ketiga menggunakan kameranya. Saya rasa 3 faktor itu sangat berpengaruh kalau kita berbicara tentang mendapatkan hasil foto yang jernih. Soalnya kalau kita berbicara tentang keilmuannya, teknisnya ini itu dia terlalu panjang, jadi cukup itu aja. Kriteria foto yang bagus versi Happy Studio. Kriteria Ya. foto yang bagus. Pertama, cahaya harus pas. Yang kedua, ketajaman atau fokusnya. Yang ketiga, sisanya itu adalah bagaimana kita mengambil angle, bagaimana kita mengarahkan, bagaimana kita mendapatkan pintarnya kita mendapatkan sebuah momen ya. Karena gini, yang disebut foto bagus itu kita tergantung pada saat momen apa kita mau ya, kita mau
dokumentasi yang harus kita tangkap kan adalah momen-momennya ya, karena tidak bisa diulang lagi kayak pernikahan ya seperti itu. Terus ketika di studio ya, di studio yang kita perlukan adalah cahaya yang bagus dan bagaimana si fotografer itu bisa mengarahkan objek ini pose-posenya seperti itu. Beda lagi kalau misalkan kita hunting di pantai kayak itu kan itu lebih beda. Nah misalkan kita itu dituntut untuk bisa membaca arah cahaya, terus tadi explore spot-spot yang bagus untuk foto ya, terus lagi kita juga harus bisa mengeksplor angle-angle yang bagus ya. Mungkin seperti itu kalau misalkan sejauh ini yang sering kita lakukan. Apakah Papi Studio bekerja sama dengan yang lain? Untuk kerjasama sejauh ini Papi Studio kita memang ada beberapa instansi atau kita bekerja sama dengan beberapa sekolah. Kita sudah rutin setiap tahun, misalkan di sini kalau untuk daerah Surade, contohnya seperti kemarin kita memotret pas foto di SMA di Surade. Nah itu alhamdulillah sudah rutin tiap tahun, mereka pasti kesini untuk pas foto. Itu mau untuk ijazah ataupun untuk rapor angkatan baru. Terus lagi untuk yearbook, buku tahunan juga sama, biasanya mereka kerjasama dengan studio ini udah berjalan hampir 3 tahunan, 2 tahun selebihnya kita belum ada kerjasama dengan yang lain, hanya itu dengan sekolah. Tapi mungkin kalau misalkan ada instansi atau kayak WO yang lain, kalau mau misalkan bekerja sama, ya udah sok bisa aja, kita welcome saja ya. Mengapa fotografi sangat tergantung pada cahaya? Nah, fotografi sangat tergantung pada cahaya. Dari awal ini mungkin terlalu sering ya, karena tadi kita fotografi itu kan sangat cahaya ya. Terus di yang namanya di dalam kamera itu ada yang namanya sensor ya. Kalau kamu mungkin pernah belajar, ada beberapa sensor kayak sensor APS-C, sensor full frame ya. Jadi di sana itu ukuran sensornya nanti akan berbeda-beda. Kayak APS-C kecil, full frame semakin besar. Nah, nanti sensor itu sangat berpengaruh pada yang namanya dynamic range. Dynamic range itu sejauh mana rentan antara gelap ke terang ya. Biasanya untuk cahaya sendiri kenapa sangat penting untuk fotografi ya, karena emang sudah tadi emang intinya emang ketika kita mengambil gambar ya, kalau misalkan tidak ada cahaya ya bisa berpengaruh. Misalkan saya ambil contoh, ketika kamu memotret misalkan di pantai antara pagi hari, siang hari, dan sore hari, kira-kira mana yang tidak dianjurkan? Coba saya tanya, ketika kamu misalkan ya mau mengambil gambar pagi, siang hari, dan sore hari, kira-kira mana yang tidak dianjurkan? Ada beberapa sensor kayak sensor APS-C, sensor full frame ya. Jadi di sana itu ukuran sensornya nanti akan berbeda-beda. Kayak APS-C kecil, full frame semakin besar. Nah, nanti sensor itu sangat berpengaruh pada yang namanya dynamic range. Dynamic range itu sejauh mana rentan antara gelap ke terang ya. Biasanya untuk cahaya sendiri kenapa sangat penting untuk fotografi ya, karena emang sudah tadi emang intinya emang ketika kita mengambil gambar ya, kalau misalkan tidak ada cahaya
setiap satu pengaruh. Misalkan saya ambil contoh, ketika kamu memotret misalkan di pantai antara pagi hari, siang hari, dan sore hari, kira-kira mana yang tidak dianjurkan? Coba saya tanya, ketika kamu misalkan ya mau mengambil gambar pagi, siang hari, dan sore hari, kira-kira mana yang tidak dianjurkan? Ayo. Malam. Enggak, pagi, siang, sama sore. Lebih ke Tidak dianjurkan itu siang hari. Kenapa? Tahu? Karena ketika siang hari, matahari itu ada di tengah-tengah. Ya. Karena ketika pagi hari, kamu tahu arahnya dari mana matahari, sehingga kita tahu dan mengarahkan kamera. Kita harus kemana mengarahkan kamera supaya tidak ada yang namanya backlight. Ya, pernah dengar istilah backlight? Ya. Terus ketika sore hari juga kita tahu, oh matahari dan ketika mau surut dari mana datangnya, sehingga kita tidak membelakangi kamera, tidak membelakangi matahari. Ya, itu kalau misalkan yang kita sering yang sering kita pakai untuk di sini. Bahkan di studio sendiri, mungkin studio ini kalau misalkan set lampunya tidak ditata secara baik, hasilnya saya yakin tidak akan maksimal, ya, karena ya yang namanya cahaya itu, gambar tidak akan muncul kalau tidak ada cahaya, ya. Baik lagi kita ya, karena foto adalah seni untuk melukis cahaya, ya, foto adalah seni melukis cahaya, ya. Kan ada istilahnya, ada yang disebut low exposure, ada yang disebut high exposure, ada yang disebut over exposure. Over exposure itu kelebihan cahaya. Foto bagus tidak kalau cahayanya terlalu over? Tidak. Ada detail yang hilang. Ya. Ketika terlalu low juga, terlalu rendah, cahayanya bagus tidak? Tidak. Karena juga sama, tidak ada detail yang hilang. Ya. Nanti untuk membahas ini, kalau misalkan teknisnya secara dalam, nggak bakal beres. Setengah jam, sejam kayaknya nggak bakal beres kalau dibedah. Jadi itu aja intinya, kenapa cahaya sangat penting untuk fotografi. Ya karena tadi faktor ada yang namanya low exposure, ada yang over exposure, ada yang high exposure. Kayaknya seperti itu. Dan karena yang kurang juga foto jelek. Nah, hasil ketika mau foto bagus, cahayanya harus atau bisa dibantu dengan cahaya matahari. Ketika ingin dibantu dengan set lighting lampu, ya seperti itu. Pertanyaan terakhir, sudah berapa lama usaha Papi Student ini dibuka? Tapi berdiri sejak tahun 2018. Dulu bukan di sini, tempat ini kan di Cimaja. Kalau dulu itu di Cibarehong dulu, di dekat Sartiki, Cibarehong. Sampai sekarang 2018, 19, 20, 21, 22 sudah 6 tahun. Ya, 6 tahun. Alhamdulillah kita berdiri dengan berbagai macam rintangan. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih survive, ya, masih bertahan di industri ini. Jadi selain itu juga saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah jadi langganan datang ke sini dan tetap percaya kepada servis dari Papi Tutor Studio. Jadi di sini kita sudah hampir 8 tahunan. Dan 8 tahun berarti 2018, 19, 20, 6 tahunan. Kurang lebih 6 tahun, mau ke 7 tahun. Maaf ya, sudah mengganggu waktunya. Ya, apa? Tutup saja ya, observasinya. Ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
A few moments later.